Dua kemiripan antara Mbah Khalil Bangkalan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagi umat Islam Indonesia, nama Syekh Abdul Qadir Jailani dan Mbah Khalil Bangkalan bukanlah nama yang asing. Syekh Abdul Qadir yang lahir di Naif, Jilan, Persia pada 1 Ramadan 470/1077 merupakan figur yang dikenal sebagai pendiri Thariqat Qadiriyah. Di Indonesia, Thariqat Qadiriyah adalah salah satu thariqat yang pengikutnya paling banyak. Sedangkan Mbah Khalil Bangkalan lahir Selasa 11 Jumadil Akhir 1235/1820 adalah ulama Nusantara asal Madura yang makamnya di Bangkalan. Sampai hari ini tidak pernah sepi dari para peziarah. Beliau meminjam bahasa Ki Haji Afifuddin Muhajir, adalah alamun min alami ulama'i ahli sunnah wal jamaah fi Nusantara. Dalam seminar nasional bertajuk Sejarah dan Turut Syekhona Khalil Bangkalan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TVNU pada Senin 7 Juli, Ki Haji Afifuddin Muhajir selaku salah satu narasumber menyebutkan kemiripan di antara dua tokoh besar tersebut. Menurut Kiai Afif, sekurang-kurangnya ada dua kemiripan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Mbah Khalil Bangkalan. Pertama, sufi dan ahli fikih. Syekh Abdul Qadir dan Mbah Khalil merupakan tokoh yang bisa memadukan kebeningan hati sufi dan intelektualitas para ahli fikih. Jami'un baina qalbi as-sufi wa akli al-fikih. Mbah Khalil sebagaimana jamak diketahui adalah seorang guru sufi. Kiai Afif menyebut bahwa Mbah Khalil adalah pengamal Thariqat Naqsabandiyah. Beliau bahkan dikenal sebagai seorang waliullah yang memiliki banyak keramat. Bisa dikatakan salah satu kiai yang kisah-kisah keramatnya sangat banyak adalah Mbah Khalil. Di sisi lain, Mbah Khalil juga memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mendalam. Penguasaan keilmuannya meliputi berbagai macam, mulai dari nahwu, fikih, akhlak hingga tasawuf. Tim Lajnah Tusaj Ilmi Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan mendata sekitar 30 karya Mbah Khalil yang masih berbentuk manuskrip. Hanya saja kewaliannya dan keramatnya yang banyak itu menutupi keilmuan Mbah Khalil yang tinggi dan mendalam, sehingga beliau hanya dikenal sebagai wali dan mursyid. Hal yang sama juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dikenal sebagai wali, bahkan Sultanul Aulia, penguasa para wali. Kisah-kisah keramatnya sangat banyak dan populer. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sebagaimana diutarakan Kiai Afif, tidak ada seorang wali yang memiliki keramat sangat banyak dan kisah keramatnya dinukilkan secara mutawatir selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi banyak yang tidak tahu kalau Syekh Abdul Qadir adalah seorang ahli tafsir, nahwu, tasawuf, dan lain-lain. Sedikit yang tahu kalau Syekh Abdul Qadir memiliki sejumlah karya seperti tafsir Al-Jailani, Al-Gunya li Talibi Thariqil Haq, Futuh Al-Ghaib, Al-Fath Ar-Rabbani wa Al-Fayat Ar-Rahmani, dan lain-lain. Keramat dan kewaliannya menutupi keilmuannya. Kedua, melahirkan murid-murid hebat. Kemiripan kedua adalah baik Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Mbah Khalil Bangkalan. Kedua-duanya melahirkan tokoh-tokoh. Murid-murid mereka berdua berkiprah di berbagai bidang, multidimensi. Ada yang jadi pejuang, ada yang menjadi pakar ilmu, guru sufi, dan lain-lain. Ketika dunia Islam diporak-porandakan oleh Mongol, sehingga tidak ada yang tersisa selain kelemahan, yang bisa mengalahkan orang-orang Mongol adalah murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang Mongol bertekuk lutut di hadapan dai-dai sufi, murid-murid Syekh Abdul Qadir. Tidaklah mengherankan kalau Syekh Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi, penulis Rijal Al-Fikir wa Ad-Dawah fi Ad-Islami,
Sebagaimana disinggung Kiai Afif menyebutkan bahwa murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki peranan besar dalam menyebarkan Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Afrika dan Indonesia. Demikian halnya dengan murid-murid Mbah Khalil Bangkalan. Mereka adalah pejuang ulama yang kelak mendirikan pesantren-pesantren di Jawa. Di antara murid-murid Mbah Khalil Bangkalan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Kiai Haji Manaf Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Munawir Karapiak, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Abdullah Mubarak Suralaya, Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Haji Bisri Syamsuri Denanyar, dan Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Mbah Khalil Bangkalan dalam terminologi Abdurrahman Mas'ud dari Haramain ke Nusantara 2006 adalah kiai pesantren yang paling karismatik pada akhir abad 19 dan seperempat pertama abad 20. Mbah Khalil masih meminjam istilah Abdurrahman Mas'ud, merupakan seorang arsitek pesantren di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab.